Pak Menteri, Mas Menteri, Mas Yakul. Saya mau menyampaikan ini Pak. Satu, bahwa investor pertama di Kuningan itu Sanur Alami Pak. Pendukung wisata kami Linggarjati hanya berdua Pak. Ini perlu catatan bahwa kami sebelum kami beli kami sudah siap Pak. Dan banyak tantangan hal-hal yang kita tanggapi dan alhamdulillah eksis sampai sekarang Pak. Pak Menteri, ini saya sampaikan, kita terlalu euforia untuk buka wisata. Mohon maaf, ini bukan berarti kita pesimis, bukan, tetapi ini perlu diwaspadai ke depannya Pak, karena wisata itu jangka panjang, sehingga saya khawatirkan terlalu banyak wisata, pengunjungnya tidak ada. Ini bukan pesimis Pak, perlu dihitung, perlu perhitungan yang matang, sehingga jangan sampai nanti wisata itu tumbang di jalan, di perjalanan banyak tumbang. Perlu kita pikirkan masa, sehingga strategi apa yang harus mohon petunjuknya, strategi apa yang kita jalankan untuk menjalankan wisata di Kabupaten Kuningan Pak, sehingga jangan sampai kue yang ada terbagi-bagi sehingga terjadilah sebuah masalah. Kalau ini bisa mendatangkan pengunjung-pengunjung yang lain untuk hadir ke Kuningan, berarti inilah semua akan makmur Pak, wisata yang dibangun di wilayah Kuningan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Pak Menteri. Mungkin ini yang kedua kalinya Pak ya, kita ketemu setelah di Cirebon. Saya Ahmad Thohir Pak, saudara jauh dari Pak Erick Thohir. Tapi jauh banget Pak, jauhnya kebangetan. Masih ada cipratan sedikit dong, bagaimana? Mudah-mudahan minimal bisnisnya ngikutin beliau. Amin. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Aceh Purnama, juga Pak Ketua Dewan dan semua kepala dinas dan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya Ahmad Thohir dari Desa Bojong Pak. Kebetulan ini desa kami ini sedang menuju desa kreatif Pak. Rencananya untuk menjadi penyangga desa wisata. Jadi ekonomi kreatif sedang dikembangkan. Mungkin nanti Pak Sandi bisa berkunjung ke desa kami untuk melihat langsung dan memberikan pembinaan kepada kami. Termasuk kita udah beberapa konsep. Jadi pengunjung bisa untuk beli oleh-oleh dan juga edukasi dari makanan tradisional di desa kami tersebut. Ini alhamdulillah inisiatif dari kepala desa dan masyarakat, juga dukungan yang sangat besar dari Pak Kadis Porapar, Pak Toto yang juga mendukung, juga berkolaborasi dengan UMKM-nya Pak UU. Kami juga mengembangkan wisata UMKM, jadi wisata berbasis ekonomi kreatif Pak, untuk menunjang. Untuk itu kami mohon bimbingan dan arahan dari Pak Menteri untuk ke desa kami. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Menteri dan yang saya hormati Pak Bupati dan seluruh jajaran serta jajaran Dewan dan semuanya. Saya pelaku ekraf juga gitu Pak. Mungkin kalau saya itu di bidang UMKM-nya gitu, ini binaannya Pak UU dan juga Pak Toto juga. Kalau saya di bidang UMKM itu adalah jahe merah serbuk gitu ya. Tetapi yang ingin saya ini adalah lebih ke menanggapi Pak tadi soal bagaimana mendatangkan turis-turis luar ke Kuningan, khususnya tadi yang disebut adalah Jepang gitu. Kebetulan saya juga punya lembaga pelatihan bahasa Jepang di Kuningan ini. Jadi menurut saya itu sangat menarik gitu. Jadi ketika bisa dikolaborasikan dengan saya itu dulu pernah ke kampung Inggris gitu. Nah itu pun ya di Pare, dan ternyata sekarang sudah menjamur kampung Inggris itu, ada yang di Jakarta dan segala macam.
dan saya itu punya keinginan untuk bisa membuat kampung Jepang di Kuningan ini gitu. Sehingga ini bisa menjadi daya tarik juga bagi turis, khususnya mungkin yang native speakernya Jepang gitu, untuk datang ke Indonesia. Karena saya rasa dulu ketika saya punya pengalaman di Jepang selama 3 tahun, itu di Jepang itu sangat sering menemukan bertemu dengan orang luar negeri gitu, baik itu dari Amerika, dari Eropa. Tetapi di Kuningan sendiri itu jarang sekali ketemu turis luar negeri gitu, turis asing. Saya menanggapi tadi dari Mas Menteri bahwa bagaimana untuk menarik turis luar ini, dan saya siap untuk tergabung untuk memajukan aircraft dan pariwisata di Kuningan ini. Terima kasih Mas Menteri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Kadis Toto dan Pak Bupati. Pertama ini tepuk tangan dulu untuk 3 tadi penanya yang sekaligus juga memberikan sumbang saran dan ide, tapi belum ada perwakilan dari Mama nih. Biasanya ada Mama, nanti mungkin yang kesempatan kedua Mama. Pertama, yang paling mungkin kita lakukan di awal dari pemulihan pasca pandemi untuk meningkatkan ekonomi ini adalah wisatawan Nusantara. Jadi kalau kita lihat target tahun ini dari Pak Jokowi adalah 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Tahun lalu kita 700 juta. Nah tahun ini saya ditargetkan 1,4 miliar. Saya nggak akan bisa melakukan itu tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Karena menghitung pergerakan wisata Nusantara ini sebetulnya cukup simpel, yaitu pergerakan dari wisatawan Nusantara dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya dalam waktu 6 jam. Ini sudah dihitung sebagai kegiatan wisata Nusantara, dan sudah dihitung bahwa kegiatan tersebut sangat menggerakkan ekonomi. Jadi kalau kita lihat simpelnya, misalnya JNJ ini bisa menarik kunjungan dari Indramayu, dari Sumedang, maupun dari Brebes, ataupun kalau kita ke selatan itu dari Tasik, Pangandaran, maupun Ciamis, itu udah dihitung wisatawan Nusantara. Nah, berarti butuh daya tarik wisatanya dikemas dengan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat. Jadi itu yang pertama. Jadi misalnya nih saya bilang, ini soalnya lagi rame mengenai klub otomotif yang kemarin sempat viral, truk mobil dan lain sebagainya. Saya justru nggak anti, saya ingin merangkul mereka. Saya bilang bahwa mereka harus melakukan touring, mengunjungi desa-desa wisata, mengunjungi destinasi-destinasi wisata di sekitar kita yang jaraknya kira-kira 200 km atau kurang dari 200 km. Jadi ini yang rencananya kami akan terus dorong untuk memastikan bahwa target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara itu bisa tercapai. Itu target dari Presiden. Yang kedua, gimana caranya mereka terpicu untuk datang ke misalnya Kabupaten Kuningan? Event, harus dibuat event. Pak Bupati tadi bilang ada Tour de Linggarjati. Ini sangat terkenal Tour de Linggarjati. Ini sebelum COVID salah satu daya tarik para pembalap sepeda, bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri juga datang ke Tour de Linggarjati. Kenapa? Karena terkenal medannya itu sangat menantang. Event ini ada 3 kelas. Event kita sebutnya sebagai Karisma Event Nusantara. Kabupaten Kuningan harus punya event yang berskala internasional, berskala nasional, berskala regional dan daerah. Event daerah tiap minggu kudu ada event, mau kecil apapun itu bikin. Eventnya itu budaya, olahraga, event seni, dan event musik. Kemarin saya sama Pak Kapolri dipanggil ke istana. Pak Presiden memerintahkan langsung bahwa setiap event harus diberikan kemudahan perizinan. Karena biasanya para penyelenggara event ini kelabakan ngurus perizinan dari pemerintah maupun juga dari Polri. Pak Presiden langsung
perintahkan saya, Pak Mendagri, Pak Menpora, dan Pak Kapolri untuk memudahkan perizinan. Jadi semua event ini akan ada panduannya. Misalnya event yang besar 6 bulan sebelumnya harus ada izin prinsip, 3 bulan sebelumnya izin yang lebih detail, dan 45 hari sebelumnya izin final udah harus diterbitkan. Jadi event, ciptakan event-event yang berskala internasional, nasional, ada tingkatannya. Kalau internasional setahun sekali, kalau yang nasional mungkin 2 tahun sekali. Mau itu event budaya, keagamaan, seni, musik. Belanja skincare biasa dan kini lebih cepat dan gratis. Mohon maaf ada berbayar ini. Tenang, panik dan panik. Ini sponsor biasa, kalau kita paketnya paket yang murah memang ada tampil sponsor sekali-kali YouTube. Mudah-mudahan dapat nih kontennya nih Hadi, dan ini keren banget loh. Berarti kita pakai paket yang bukan yang eksklusif ya, bukan premium ya. Makanya anggaran banyak dipotong Pak. Jadi kita kolaborasi terus nih, bagiannya ya sesekali diselingin iklan nggak apa-apa ya. Yang penting iklannya ada hubungannya sama pariwisata. Jadi event ini harus didorong. Yang ketiga tadi yang mengenai Jepang, menurut saya ini penting sekali. Bagaimana orang Jepang ini, saya ngerti karakteristiknya. Senangnya adalah misalnya kemarin di Qatar, orang Jepang itu datang, supporternya bukan hanya nonton bola, ngapain mereka? Bersihin sampah, luar biasa. Di Qatar aja mereka kumpulin sampah. Kalau dibikin paket buat wisatawan Jepang di sini juga ada bersih-bersih alam, mereka masih akan senang sekali. Malamnya mereka tadi ada yang sangat gurih Pak ya, yang air panas itu mereka juga sangat senang, dan mereka juga sangat suka wisata kuliner. Kuliner ini terutama kuliner yang Indonesia yang berbasis lokal itu mereka senang. Jadi nanti akan kami turunkan tim, kita akan bantu paketkan kalau ada kampung Jepang di sini, dibiasakan arigatou gozaimasu, atau begitu masuk ohayo gozaimasu. Itu bisa dikembangkan dan dijadikan kerjasama nanti dengan JETRO, Japan Trade Relation Organization atau JICA, kita kembangkan sama-sama. Saya kemarin waktu di ASEAN Tourism Forum, Menteri Pariwisata Jepang datang dan ingin mengikat kerjasama. Nanti kalau kita tanda tangan kerjasamanya, kita buat aja tanda tangan kerjasamanya di Kabupaten Kuningan. Nah itu konkret. Jadi buat saya mudah-mudahan ini bisa tercapai. Tapi kita nggak usah muluk-muluk dulu, wisatawan Nusantara dulu. Karena wisata Nusantara ini yang menjadi daya tarik, dan Kuningan ini labelnya udah sangat kental dengan pariwisata, dan kuliner yang di sini hanya ada 2, yaitu enak dan enak sekali. Jadi semua kadang-kadang bilang ke Kuningan itu hanya untuk makan terus balik lagi gitu. Itu bagian dari wisatawan Nusantara. Terima kasih atas supportnya, dan mudah-mudahan kita bisa kembangkan pariwisata di Kabupaten Kuningan lebih baik lagi. Balik ke Pak Ganis. Kita stop dulu sebentar, lepas azan. Kita dengar azan yang pertama aja.